Selamat malam teman-teman. Sekarang itu kan tutorial saya mengenai seputar ekspor itu udah beres ya semua teman-teman ya, mulai dari marketing, terus purchase kontrak, eh, LC, shipment sama negosiasi semua udah beres. Nah sebetulnya ini sekarang saya mau tutup ya. Nah sebagai penutup saya itu mau ngasih bonus 3 hal yang penting yang saya itu berdasarkan pengalaman gitu loh teman-teman ya. Hal penting yaitu mengenai ranjau di LC itu. Sebetulnya ranjau itu juga maksud saya bukan dipasang sama pihak buyer tuh bukan sih. Jadi maksudnya teh karena gini teman-teman, ya kita aja karena kita ceroboh nggak hati-hati gitu loh, jadi kita kepleset gitu loh masuk ke situ, itu aja maksudnya ya. Terus eh, itu maksudnya. Terus dua, itu berdasarkan pengalaman. Kalau itu mah jelas berdasarkan pengalaman yang gitu-gitu teman-teman ya. Banyak sebetulnya kasusnya ya, ini yang pengalaman saya yang prinsip-prinsip yang saya mau jelaskan aja, jadi supaya teman-teman tuh bisa mengantisipasi gitu loh. Terus dua, ini sistem yang saya tuh dikasih sama ini, sama orang BNI, itu mengenai ini sistem untuk orang-orang yang bahasa Inggrisnya tuh lemah ya. Orang-orang bahasa Inggrisnya lemah, dia bisa gitu bantu mengerjakan dokumen gitu loh ya, untuk bantu kita. Maksudnya kalau kita lagi sibuk banget itu, saya kan udah jelaskan ya sama 3 ini pengapalan ya dokumen yang dengan kapal udara kan. Selama ini kan saya jelaskan kan kapal laut, semua kapal udara ya, memang jarang kita pakai kapal udara, tapi ada bedanya sedikit, nanti saya jelaskan terakhir gitu teman-teman. Nah ini kita mulai dulu dengan itu yang ranjau-ranjau. Jadi sekali lagi ranjau-ranjaunya bukan dipasang sengaja dipasang tuh enggak ya, tapi ya itu kita aja yang ceroboh enggak hati-hati gitu loh, jadi bisa kepleset ke situ kan unpaid. Kalau unpaid kan ya kasihan juga ya perusahaan kan, kasihan kan perusahaan kalau unpaid gitu kan. Tapi ya memang diperiksa lagi nanti sama bank kan. Tapi kadang-kadang ada yang memang salah dari kita kan, susah. Kalau yang intern dari kita kan bank juga nggak bisa bantu gitu loh teman-teman. Bank maksudnya bank kita, bank negosiasi. Nah ini apa yang kita perlu perhatikan waktu kita terima LC pertama kali itu. Ini teman-teman, kita harus ini apa namanya, sebentar saya nanti lupa. Yang kita harus perhatikan tuh latest shipment date sama latest negotiation date teman-teman. Kita harus lihat ya, kita kan tahu, kita kan udah planning kira-kira produksi kita tuh makan waktu berapa lama. Nah pada waktu kita terima LC kita lihat kita keburu nggak itu. Kalau misalnya nggak keburu ya buru-buru kita minta amendment ya teman-teman ya. Terus latest negotiation date juga kadang-kadang ada bank yang cepat sekali waktunya, cuma seminggu. Itu juga jangan mau, takutnya kita nggak keburu, kayak nanti kan kita harus apply dokumen ke sana, ke Disperindah, kemana kan nggak keburu ya, takutnya itu minta 15 hari atau 21 hari lah gitu ya, latest negotiation date ya 15 hari minimal lah ya, 15 hari kita masih keburu kalau segitu. Kalau cepat sekali jangan mau teman-teman. Nah terus latest shipment date tuh kita harus perhatiin, kalau misalnya kira-kira kita nggak keburu ya udah kita minta amendment aja gitu buru-buru ya. Tapi at least tuh kita harus ini partial shipment tuh di LC tuh, partial shipment tuh harus boleh teman-teman. Kalau misalnya waktunya amendment juga nggak keburu, misalnya amendment tuh juga makan waktu kan. Kadang-kadang ada buyer yang nggak mau amend karena apa? Karena kan biaya lagi dia kan kalau amend ya. Kalau kita yang minta ya biasanya di ini ke kita, di apa, di charge ke kita. Tapi kan kadang-kadang ada buyer yang nggak mau ribet gitu loh, nggak mau dia. Nantilah nggak apa-apa, nanti di accept. Padahal nunggu accept dia kan lama nanti ya. Bank kan jelas nggak mau bayar kalau misalnya ada penyimpangan kan. Nah itu teman-teman.
Tapi at least tuh di LC tuh harus partial shipment harus boleh teman-teman. Kalau partial shipment boleh, kita kan kapalkan, kita nggak keburu misalnya kapalkan aja seadanya gitu loh. Karena partial shipment jadi pengapalan sebagian boleh kan di LC diperkenankan ya. Terus kapalkan sebagian aja gitu. Nah nanti balance kuantitinya yang belum selesai itu kita buru-buru minta amendment gitu teman-teman ya. Terus dan LC amount tuh harus ada toleransi ya, saya udah pernah jelaskan ya, plus 5% atau min 5% ya. Ada yang 3%, ada yang plus, pokoknya minta plus minus aja. Jangan mau kalau strict gitu nanti kita takutnya tuh gimana gitu loh. Ada lah nanti kasus-kasusnya tuh kadang-kadang saya juga lupa ya kasusnya apa, nanti kalau pas kejadian baru ingat. Jadi biar aman mah ini apa LC amount-nya tuh harus ada toleransinya gitu. Plus minus 5% atau 3% lah apa-apa ya. Nah, tapi kadang-kadang tuh ada buyer tuh yang berani gitu teman-teman. Kok buyer? Ada perusahaan yang berani sebelum LC masuk dia udah berani menjalankan ini dulu, menjalankan produksi dulu. Untuk mengejar latest shipment date, jadi takut latest shipment. Itu karena dia tuh mungkin udah kenal baik sama bayarnya tuh nggak akan buka LC, nggak akan di cancel lah LC-nya pasti gitu, pasti dibukakan. Atau mungkin dia punya second buyer, atau mungkin dia ini bisa jual lokal kalau misalnya ternyata LC itu di cancel gitu ya teman-teman ya, misalnya. Nah tapi kalau misalnya kita ragu-ragu ya nunggu LC aja, tapi itu teman-teman pokoknya partial shipment harus boleh at least ya gitu teman-teman. Terus kalau misalnya garment itu saya dulu kalau garment itu ya kan ada aksesorisnya banyak kan, aksesoris misalnya kayak hang tag, kayak label, kayak apa itu label, ada polybag, ada apa gitu, banyak aksesorisnya tuh minta approval dulu teman-teman. Sebelum LC masuk kita udah minta approval gitu, minta di approve sama bayarnya. Itu kan nggak bayar kalau kita misalnya ke supplier mau bikin hang tag begini, ini minta dulu sampelnya. Nah kan ada di kontrak kan, hang tagnya harus begini, labelnya harus begini. Nah kita ini dulu bikin approval dulu. Jadi kita pergi ke supplier ya, minta bikin hang tag yang begini gitu. Terus kita kirim ke bayarnya ini minta approval cepet, harus dikejar juga dianya sebelum LC masuk pun nggak apa-apa kan, kita nggak bayar ini ya. Kalau misalnya minta polybag, contoh polybag sama tukang polybag, terus minta label sama tukang label kan nggak bayar kalau cuman sampel aja kan. Nanti kan juga kalau jadi kan ininya di dia kan harus ada sampelnya dulu. Kalau nggak ada sampelnya kan dia juga nggak mau kan, si bayarnya belum tentu cocok kan, bener nggak? Nah, tapi memang contoh-contohnya dari dia ada di ini teman-teman, ada di sales contract, di purchase contract. Nah kita minta aja itu, minta di approve, terutama matching color teman-teman. Matching colornya itu kan macam-macam. Kita ini dulu matching color aja dulu, matching colornya kita kirim di sana, cocok nggak, pokoknya harus dikejar. Tapi kalau nggak dikejar, soalnya dia juga kan mungkin dia juga transaksinya banyak ya, nggak ke kita aja, jadi ya nggak lama, kadang-kadang harus kita yang kejar-kejar sebelum LC. Walaupun LC belum masuk nggak apa-apa, kalau itu kan nggak bayar. Nah begitu LC masuk, jalan produksi itu udah beres semua, itu bisa langsung apply gitu ke tukang label, tukang hang tag gitu teman-teman kalau bayar gitu. Jadi itu yang terutama, yang penting ya, partial shipment harus boleh aja, udah itu at least aja gitu teman-teman ya. Terus yang kedua tuh description barang teman-teman. Itu penting sekali, description barang tuh harus sama gitu, harus sama sesuai dengan barang kita, harus komplit gitu loh, harus lengkap sekali apa gitu, komposisinya apa dan kategorinya apa. Sebab kalau tekstil itu kan wah ini sekali kan, itu detail sekali itu komposisinya, supaya kita nggak ada masalah sama bea cukai gitu loh gitu. Saya kan udah pernah jelaskan di negosiasi yang pertama dulu, waktu video yang pertama negosiasi, bank itu
dia tunduk di UCP 500, di UCP apa nggak tahu sekarang 600, dia tunduk di peraturan UCP gitu. UCP itu Uniform Custom of Documentary Credit. Jadi kalau kita mengerjakan dokumen sesuai dengan LC udah sesuai, bank harus bayar. Sekalian ini gambaran ya, saya udah pernah ceritain tapi nggak apa-apa supaya lebih jelas, takut ada yang belum dengar ya. Misalnya kita kirim kambing, barangnya yang kita kirim kambing, tapi LC-nya mungkin ada kesalahan teknis atau apa ya, tulisnya kucing di LC-nya. Kalau kita di dokumennya tuh kita tulis kucing, walaupun yang dikirim kambing, bank harus bayar. Tapi kalau misalnya kita tulis kambing kan sesuai dengan LC, sesuai dengan pengiriman barangnya kan. Nah, tapi LC-nya kucing itu bank nggak bisa bayar, padahal memang benar kambing yang dikirim kan. Nah, akibatnya apa? Kita masalah kalau kita mau menyesuaikan sama LC supaya dibayar, kita masalah sama bea cukai, teman-teman. Bener nggak? Pasti masalah lah, ini kan yang dikirim kambing, kenapa kamu dokumennya kucing kan gitu kan, bener nggak? Nah makanya sebelum pada waktu LC masuk, kita perhatiin bener-bener, kita baca yang kita harus jeli banget gitu loh. Description barang tuh harus lengkap sekali, terutama itu yang barang-barang yang kena kuota, karena kan wah itu diperinci banget ya, tiap kategori itu wah sedikit aja bedanya tuh, kategorinya udah beda teman-teman. Jadi harus komposisinya tuh harus lengkap sekali dan ada kategorinya gitu loh, ditulis di LC. Kita harus perhatikan ya itu, supaya kita nggak ada masalah dengan bea cukai, juga nggak ada masalah dengan LC kan, harus sesuai LC kan, baru dibayar sama bank kan itu. Terus yang ketiga ini di LC kan itu suka minta vendor as the shipper, teman-teman. All documents must be show vendor as the shipper gitu, di LC suka ada tulisan gitu. Nah ini gini, kalau kita terima LC itu kan ada applicant, nanti di LC itu buyer, terus kita beneficiary kan, karena kita yang deal sama buyer, itu kita namanya vendor, teman-teman. Nah kalau kita nggak punya kuota, misalnya kita barangnya apa gitu ya, barang yang terkena kuota ke Amerika Serikat, kita nggak punya kuota, kan kita harus under name sama ekspor sama perusahaan yang punya kuota kan, ya shippernya dia gitu loh, bukan kita. Berarti shipper is not the vendor itu, teman-teman. Nah ini harus diperhatiin benar-benar ya, kalau ada tulisan begitu kita jangan mau, kita harus minta supaya vendornya kita ditulis, nah shippernya siapa gitu loh, gitu di LC-nya harus ditulis begitu, nanti di dokumennya juga ditulis begitu biar sesuai gitu loh, teman-teman. Terus satu lagi ada begini, misalnya ya, kita udah baru orang pertama ini, kita pertama kali ekspor, pertama kali dapat order, udah terima ya LC, kita sebagai beneficiary, terus kita sebagai vendor kan itu, terima LC, kita sebagai beneficiary. Terus tapi karena ini bayarnya udah buru-buru mau minta dikirim, kita belum punya izin, teman-teman, belum punya izin ekspornya, tapi bayarnya udah buru-buru, ada letter shipment-nya di situ. Aduh gimana ini ya. Nah kan kita under name juga sama perusahaan yang punya izin, ya shippernya dia lagi, teman-teman. Ya itu ya sama aja, itu shipper is not a vendor gitu. Nah ini nggak boleh, jadi kita harus perhatiin kita tuh sebagai apa fungsinya. Terus kita kalau memang kita benar-benar udah punya izin atau kita punya kuota, kita bisa sebagai shipper, ya nggak apa-apa tuh ada tulisan vendor as the shipper begitu, teman-teman. Ini ya. Terus yang lain, yang keempat itu shipping mark. Shipping mark, LC amount dan quantity itu harus sinkron ya, teman-teman ya. Soalnya misalnya nih gini, tiap-tiap karton itu kan ada isinya kan 12 tuh harus ditulis, tiap-tiap kartonnya tuh isinya 12 tuh, rasionya 3:6:3 misalnya, S3, M6, L3. Nah itu kan berarti 12 ya, di situ di kartonnya harus ditulis isi karton 12, setiap karton 12 piece gitu. Nah misalnya buyer tuh buyer nggak ngitung, asal aja dia ini buka RC,
kuantitinya 100 piece. Nah, sedangkan kalau 100 piece, kuantiti 100 piece itu kan cuman ada 8 karton ya, teman-teman ya. 8 karton eh, terus sama 4 piece. 8 kalau dibagi 12 kan 100 tuh 8 karton ditambah 4 piece kan satu karton 12. Nah, berarti karton yang terakhir isinya tuh cuma 4 piece. Kalau di LC itu minta ada tulisan shipping mark itu kita kejebak lagi teman-teman. Kecuali di LC nggak ada shipping marknya ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tinggal tulis aja shipping marknya ada 2, karton 1 sampai 8 begini rasionya, isinya segini. Tapi karton yang ke-9 isinya segini gitu. Kalau misalnya di LC. Tapi kalau di LC-nya ada shipping mark, waduh, kita nggak bisa itu teman-teman, pasti dimasalahkan nanti ya karton yang terakhir gitu loh teman-teman ya. Ini terus ini ya harus diperhatiin ya tuh, jadi shipping mark, LC amount dan quantity harus sinkron ya teman-teman waktu dibaca. Jadi dibaca LC-nya. Terus udah gitu CN yang terakhir tuh ya, CNF value. Kalau misalnya nilai di LC mintanya kalau kita udah sepakat nilainya tuh CNF value, itu sebaiknya shipping lines-nya kan, kalau CNF value kita yang bayar kan, freight-nya nanti di bill of lading atau tulisan freight prepaid gitu. Kalau FOB ya freight collect, ini kita freight prepaid ya karena CNF value kan. Nah, sebaiknya shipping lines-nya tuh jangan ditentuin di LC itu teman-teman. Soalnya apa? Kalau freight-nya kita yang bayar kan kita nyari-nyari freight yang murah. Takutnya memang shipping lines tuh memang ada conference lain ya, dia ada asosiasinya. Harganya juga nggak boleh yang ini tinggi banget, yang ini rendah banget, nggak boleh. Tapi ada shipping lines yang nggak ngikutin conference lain teman-teman. Ada gitu, saya lupa mana gitu shipping lines apa gitu yang nggak ngikutin conference lain. Jadi dia tuh maunya sendiri. Nah, takutnya buyer tuh nunjuknya itu di LC, ya kan kita rugi. Kita udah ngitung-ngitungnya segini kan teman-teman. Nah, itu makanya kalau bisa, kalau CNF value kita yang nentuin aja shipping mark shipping lainnya kita gitu yang menentukan gitu. Jangan mau ditulis di LC. Saya kira cuman segitu teman-teman yang ini ya, yang poin. Sebetulnya ya kasusnya itu banyak sekali ya, saya juga banyak yang lupa, tapi ini yang prinsip-prinsip yang saya ingat itu. Nanti kalau misalnya ini ada yang kurang jelas apa ada teman yang memang serius ya pengen ini mungkin hanya sebagai jasa juga bisa, harapannya gini ya. Kalau mau tahu nanti email aja ke saya, nanti saya kasih tahu email saya di terakhir ya gitu. Nah, ini yang kedua, saya nanti mau jelaskan mengenai sistem yang dari BNI itu, yang untuk orang-orang yang bahasa Inggrisnya agak lemah gitu ya, bisa membantu kita. Tapi ada slide-nya. Nah, tunggu ya teman-teman ya. Yuk, bentar.